Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah syukur hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-8 di bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua akan senantiasa diberikan Allah kemudahan, serta ibadah yang kita lakukan akan senantiasa mendapatkan redha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan hari yang ke-8 Ramadan ini saya ingin mengajak kepada kita semua untuk sejenak berbicara di seputaran keutamaan membaca Al-Qur'an di bulan suci Ramadan. Kita tahu bahwa Ramadan ini diberi nama juga Syahrul Quran. Mengapa ini terjadi? Mengapa ini disebutkan? Karena di bulan suci Ramadan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala pertama kali menurunkan kitab suci Al-Qur'an. Sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Oleh karena itu, saudaraku rahmati Allah, jangan sampai kita menyia-nyiakan keutamaan, keistimewaan membaca Al-Qur'an di bulan suci Ramadan ini. Karena kita tahu bahwa setiap amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu sekali lagi jangan sia-siakan. Sekarang jadi pertanyaan, ini sudah hari yang ke-8 Ramadan. Mari kita bertanya kepada diri kita pribadi, diri kita sendiri-sendiri. Sudah berapa ayat yang kita baca? Sudah berapa surah yang kita baca? Atau sudah berapa juz yang kita dapat selesaikan membacanya? Atau bahkan sebaliknya, kita sama sekali belum pernah membaca Al-Quran selama bulan suci Ramadan ini. Kalau ini sampai terjadi, tidak ada kata terlambat. Ini baru hari yang ke-8, kita mulai untuk membuka Al-Quran, kita baca Al-Quran. Karena kita dengan membaca Al-Quran, insyaallah kita akan mendapatkan nilai ibadah, nilai pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini, saudaraku, sekali lagi saya sampaikan, adalah ibarat kita menanam benih di tanah yang paling subur. Kan itu tadi, Allah berjanji akan melipat gandakan nilai pahalanya ketika kita beribadah di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu ada beberapa keutamaan khusus membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Yang pertama, pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa batas. Jika di bulan biasa satu huruf bernilai 10 kebaikan, maka di bulan Ramadan ini setiap amal ibadah kita, termasuk membaca Al-Quran, akan dibalas dengan pahala yang jauh lebih besar lagi. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita menyia-nyiakan investasi akhirat kita yang terbaik. Mengingat satu huruf saja sudah bernilai sangat besar. Bayangkan jika kita dapat menyelesaikan satu juz, bahkan khatam dalam satu bulan di bulan suci Ramadan ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, keutamaan kita ketika membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan inilah kita mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Karena Rasulullah itu senantiasa membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Jadi malaikat Jibril itu mendatangi Rasulullah Muhammad SAW untuk menyimak bacaan Nabi Muhammad SAW.
Jadi aktivitas Rasulullah ini menunjukkan bahwa waktu khusus untuk menjalin interaksi yang paling intens itu adalah dengan membaca Al-Quran. Karena itu jangan kita lewatkan sekali lagi kesempatan ini. Mari kita baca Al-Quran. Kita mampu satu baris, kita awali satu lembar, satu makro, satu juz, sesuai dengan batas kemampuan kita. Yang penting jangan sampai kita melalaikan, mengabaikan membaca Al-Quran. Bagaimana kita mau mencinta Al-Quran kalau kita sendiri tidak pernah mau membuka dan membaca Al-Quran itu sendiri? Padahal Al-Quran itu sebagaimana yang termaktub di dalam surat Al-Baqarah 185 tadi adalah pedoman hidup kita. Bagaimana kita mau mengetahui isi dari pedoman hidup kita kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran? Yang ketiga, keutamaan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini adalah sebagai sarana pembersihan diri dan perisai dari maksiat. Puasa menahan diri dari lapar dan dahaga, sementara Al-Quran mampu memberi makanan rohani kita. Orang yang sibuk membaca Al-Quran, insyaallah lisannya akan terjaga dari perbuatan yang sia-sia. Jadi kalau kita rutin membaca Al-Quran, insyaallah lisan kita ini kita senantiasa biasakan untuk berkata yang baik-baik saja. Sehingga Al-Quran itu adalah berfungsi sebagai pembersih noda-noda hati yang terkumpul. Dengan kita banyak membaca Al-Quran, insyaallah kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ucapan, dari perilaku yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, keutamaan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini, saudaraku, adalah peluang kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Keutamaan membaca Al-Quran, jadi kalau kita baca Al-Quran itu, saudaraku, insya Allah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan yang keempat, yang paling terakhir, membaca Al-Quran saat Lailatul Qadar, insya Allah pahala akan lebih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah, sekali lagi jangan sampai kita menyia-nyiakan keutamaan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Mari kita budayakan, kita cintai Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita, sebagai rujukan kita dalam beragama. Mudah-mudahan dengan kita membaca Al-Quran, kita akan senantiasa diberikan Allah kemudahan, pengetahuan, sehingga kita dapat beragama ini dengan lebih baik lagi, mencintai Al-Quran, kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat lebih dekat dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja renungan kita di kesempatan hari yang ke-8 Ramadan di tahun 1447 Hijriah ini. Mudah-mudahan sekali lagi amal ibadah kita akan senantiasa diberikan Allah kemudahan-kemudahan, sehingga pada akhirnya kita pun akan dapat menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan hasil yang memuaskan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala alfa dan hilaf. Pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.